fakta. Harus ada yang bertanggung jawab dan harus ditindak pidana. Yang ketiga adalah penegakan aturan. Perusahaan-perusahaan yang tidak mau menjalankan kenaikan upah sesuai aturan, tidak menjalankan K3, harus ditindak tegas dengan law enforcement. Warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja, Partai Buruh nomor 6, nomor 6, menuju negara sejahtera, menuju negara sejahtera. Ya Pak, bisa jelaskan mengenai konflik Morowali Pak? Pada hari ini, Partai Buruh menerima informasi dan laporan dari Exco Partai Buruh Kabupaten Morowali, Saudara Kang Said, melaporkan telah terjadi kebakaran pada pagi hari di PT ITSS di kawasan industri Morowali dan IMIP. Kebakaran ini laporan sementara diduga 15 orang tewas. Dan itu adalah para buruh lokal, dan sebagian ada yang menjadi anggota Partai Buruh. TKA juga ada yang meninggal, sedang didata berapa jumlahnya, dan yang mengalami luka bakar berat itu 20 orang. Tetapi yang di lantai 3 dan lantai 4 belum bisa diketahui karena masih untuk penyelamatan terhadap mereka. Tadi pagi ya, saya belum dapat laporan yang siang hari. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Partai Buruh meminta kepada Menteri Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan pihak keamanan untuk mengambil langkah-langkah sesegera mungkin, termasuk pemerintah daerah. Karena ini nyawa manusia. Banyak perusahaan-perusahaan, terutama dari investasi Cina, mengabaikan tentang K3, keselamatan kesehatan kerja. Pintu keluar yang kecil dan jalur evakuasi yang tidak jelas adalah salah satu penyebab tewasnya puluhan orang buruh yang kebakaran di PT ITSS hari ini. Maka kami minta, satu, tegakkan K3. Semua perusahaan yang ada di Morowali Utara dan Konawe di Sulawesi Tenggara wajib menjalankan K3. Yang kedua, harus dilakukan investigasi pencari fakta terpadu, tim pencari. Tingkatkan lapangan kerja. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk nelayan. Bersama Partai Buruh, Welfare State, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Fakta, harus ada yang bertanggung jawab dan harus ditindak pidana. Yang ketiga adalah penegakan aturan. Perusahaan-perusahaan yang tidak mau menjalankan kenaikan upah sesuai aturan, tidak menjalankan K3, harus ditindak tegas dengan law enforcement. Yang berikutnya, harus dipastikan para korban jiwa dan keluarganya dan yang luka berat ditangani oleh pemerintah dengan sungguh-sungguh. Bila mana ini tidak dilakukan oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, dengan mengambil langkah-langkah untuk tidak terulangnya kejadian ini, karena berulang terus. Banyak selalu korban jiwa tentang K3. Kebakaran hari ini juga tentang K3. Maka Partai Buruh bersama serikat-serikat buruh akan mengambil langkah-langkah tegas. Satu, melaporkan kepada International Labour Organization. Sebagai ILO governing body, saya akan membawa kasus ini. Karena ini berulang-ulang. Perusahaan nikel, khususnya investasi Cina, selalu mengalami persoalan kematian yang lalai dengan K3. Dan kami akan meminta selain ke ILO, akan melakukan menempuh jalur hukum. Kami akan tuntut para pihak yang bertanggung jawab, termasuk menteri yang bertanggung jawab kalau tidak mau mengabaikan apa yang kami minta. Yang terakhir, kami mengorganisir demonstrasi besar-besaran bila mana tidak ada penanganan terhadap kasus PT ITSS di Morowali, kawasan IMIP. Karena investasi Cina selalu menimbulkan masalah di industri-industri nikel. Tingkatkan lapangan kerja. Tanah untuk petani, reforma agraria. Pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Anti impor beras demi kedaulatan pangan. Gratiskan iuran BPJS Kesehatan. Perahu dan solar murah untuk nelayan. Bersama Partai Buruh, Welfare State, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Warna oranye Partai Buruh, warna oranye Partai Buruh.
kelas pekerja, partainya kelas pekerja, partai buruh